Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang teknik pemberdayaan. Teknik Participatory Rural Appraisal PRA, metode pemberdayaan masyarakat untuk memahami kondisi dan kehidupan desa oleh, dari, dan untuk masyarakat desa. Tujuannya agar masyarakat mampu menganalisis, merencanakan, dan bertindak atas masalah mereka sendiri. Prinsip-prinsip utama CIMBES 1996 mengutamakan kelompok yang terabaikan, pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator, saling belajar dan menghargai perbedaan, proses informal, terbuka, dan fleksibel, triangulasi data, validasi informasi, keberlanjutan dan keterbukaan belajar dari kesalahan. Teknik Participatory Rural Appraisal PRA. Tahapan PRA. Pertama, intake proses pengenalan diri dan penjelasan tujuan kegiatan. Kedua, asesmen pengkajian penyebab dan solusi masalah. Ketiga, identifikasi tokoh masyarakat berpengaruh. Keempat, pembentukan core group atau task group. Kelima, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Selanjutnya, teknik Rapid Rural Appraisal atau RERA. Metode Rapid Rural Appraisal ini merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan. Dilakukan berulang-ulang dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Adapun konsep dasarnya yaitu: pertama, perspektif sistem melihat keterkaitan antar unsur di desa. Kedua, triangulasi pengumpulan data dari berbagai sumber. Ketiga, analisis berulang iteratif hingga data akurat dilakukan terus-menerus. Ciri-ciri RRA yaitu cepat, efisien, dan praktis, bersifat kolaboratif, dan yang terakhir memfokuskan hasil untuk tindakan nyata. Selanjutnya ada teknik survei mawas diri atau SMD. Survei mawas diri ini adalah kegiatan pengenalan masalah kesehatan serta potensi sumber daya yang terkait dengan pengembangan desa sehat. Disebut survei mawas diri SMD karena para kader, para tokoh dan pemuda di desa itu sendiri yang mengumpulkan data di wilayah tempat tinggalnya. Survei mawas diri SMD dilakukan bertujuan untuk 1. Masyarakat mengenali permasalahan kesehatan serta kegiatan UKBM yang telah dilaksanakan di desanya sendiri. 2. Mengenali potensi di desa yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan. 3. Timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dengan mendayagunakan potensi yang ada. Ada langkah-langkah SMD yaitu: 1. Menyiapkan bahan koordinasi. 2. Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan kader. 3. Pelaksanaan survei, wawancara dan observasi. 4. Rekapitulasi hasil dan pembuatan peta desa. 5. Penyusunan laporan hasil SMD. Persiapan SMD, menyiapkan bahan koordinasi, data kesehatan, dan peta wilayah. Koordinasi SMD, menyusun peran tim pendamping teknis dan menyampaikan permasalahan kesehatan utama. Pendampingan pelaksanaan SMD, melakukan survei lapangan, wawancara, dan observasi untuk menggali masalah dan potensi kesehatan. Rekapitulasi hasil peta desa, membuat rekap data dan peta hasil survei bersama kader. Penyiapan bahan rencana MMD, menyusun bahan musyawarah dan menentukan prioritas penanganan masalah kesehatan. Selanjutnya, masyarakat desa atau MND. Musyawarah masyarakat desa adalah pertemuan perwakilan warga desa, tim desa dan kelurahan siaga aktif tingkat desa dan kecamatan. Pertemuan ini membahas hasil survei mawas diri SMD dan merencanakan pemecahan masalah kesehatan serta langkah-langkah kegiatan yang disesuaikan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Musyawarah masyarakat desa MMD dilaksanakan di balai desa atau tempat pertemuan lain yang ada di desa. Musyawarah masyarakat desa MMD dilaksanakan segera setelah survei mawas diri SMD dilaksanakan. Tujuannya yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan di wilayahnya. Langkah pelaksanaan MMD ini yaitu: 1. Pembukaan oleh kepala desa dan perkenalan peserta. 2. Penyajian hasil SMD. 3. Diskusi dan penetapan prioritas masalah. 4. Penyusunan rencana kerja kesehatan. 5. Pembentukan seksi-seksi pelaksana kegiatan. Selanjutnya ada persiapan sosial.
Tahap awal dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk membangun hubungan, mengenali masalah, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi mereka sendiri. Tahapan persiapan sosial yaitu 1. Pengenalan masyarakat, mendekati warga melalui tokoh formal atau informal. 2. Pengenalan masalah, menggali kebutuhan dan menentukan prioritas. 3. Penyadaran masyarakat, menumbuhkan kesadaran dan motivasi melalui diskusi, penyuluhan, dan survei. Dasar penentuan prioritas masalahnya adalah beratnya masalah, kemudahan dalam mengatasinya, kepentingan masalah bagi masyarakat, banyaknya warga yang terdampak. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu, teknik pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mengenali, merencanakan, dan memecahkan berbagai masalah yang ada di lingkungannya melalui pendekatan seperti Participatory Rural Appraisal (PRA), Rapid Rural Appraisal (RRA), dan Survei Mawas Diri (SMD). Masyarakat didorong untuk berperan langsung dalam proses pengumpulan data, analisis situasi, hingga penyusunan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) menjadi wadah penting bagi warga untuk membahas hasil survei, menentukan prioritas masalah, serta menyusun rencana kerja yang disepakati bersama. Sementara itu, persiapan sosial berperan sebagai langkah awal yang membangun kesadaran, kepercayaan, dan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pemberdayaan. Secara keseluruhan, kelima teknik ini saling melengkapi dan berfokus pada peningkatan kemandirian, partisipasi, dan tanggung jawab masyarakat. Dengan begitu, pembangunan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi benar-benar tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.